Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kerangka konseptual. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Novi Iswa Anggraini, NPM 1701020077, Saidati Masrurah NPM 1701020083, dan Rian Yustiar NPM 1801020106. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan kerangka konseptual yang memberikan pernyataan definitif tentang jenis dan tujuan pelaporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum atau General Purpose Financial Statement. Di Indonesia, dalam hal ini Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada bulan September 1994 memutuskan mengadopsi kerangka konseptual yang disusun oleh International Accounting Standard Committee atau IASC sebagai dasar penyusunan dan penyajian informasi keuangan di Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada pengertian kerangka konseptual. Kerangka konseptual dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang terstruktur menurut Belkawi 1993. Kerangka konseptual dapat digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, pada tingkatan teori yang tinggi, kerangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Lalu pada tingkatan selanjutnya, kerangka konseptual mengindikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif dari informasi keuangan dan elemen laporan keuangan. Pada tingkatan operasional yang lebih rendah, kerangka konseptual berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan atau rules tentang pengukuran dan pengakuan elemen laporan keuangan dan tipe informasi yang perlu disajikan. Lalu menurut FASB tahun 1978 mendefinisikan kerangka konseptual sebagai suatu sistem yang saling berkaitan sebagai berikut: suatu sistem yang koheren tentang tujuan atau objectives dan konsep besar yang saling berkaitan, yang diharapkan dapat menghasilkan standar-standar yang konsisten dan memberi pedoman tentang jenis, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Ada beberapa pihak yang memandang kerangka konseptual sebagai konstitusi atau undang-undang dasar yang merupakan landasan dalam proses penentuan standar akuntansi. Tujuannya adalah untuk memberi pedoman bagi badan yang berwenang dalam memecahkan masalah yang muncul selama proses penentuan standar. Hal ini dilakukan dengan cara mempersempit permasalahan sehingga dapat ditentukan apakah standar tertentu sesuai dengan kerangka konseptual. Lalu yang selanjutnya, mengapa kerangka konseptual diperlukan? Nah, dalam membahas kerangka konseptual, kita akan dihadapkan ke dalam dua pertanyaan seperti yang pertama, mengapa mempersoalkan perumusan teori akuntansi umum melalui pendekatan kerangka konseptual? Lalu yang kedua, kita belum memiliki standar akuntansi di masa lalu, mengapa teori tersebut diperlukan pada masa sekarang? Nah, masalah dalam praktik akuntansi sering disebabkan oleh tidak adanya teori umum. Praktik akuntansi masih dilakukan terlalu permisif. Hal ini disebabkan karena adanya kelonggaran terhadap pemakaian prosedur akuntansi yang sesuai dengan keinginan penyusunan laporan keuangan. Walaupun kerangka konseptual belum dapat memecahkan semua masalah, namun menurut FASB mengidentifikasi terdapat 4 manfaat yang dapat diperoleh dari kerangka konseptual. Manfaat tersebut itu yang pertama, sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. Yang kedua, sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang sekarang ada tidak mengatur isu-isu baru yang muncul. Lalu yang ketiga, sebagai dasar membuat pertimbangan atau judgement dalam menyajikan laporan keuangan. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Yang selanjutnya ada perumusan kerangka konseptual. Proses perumusan kerangka konseptual pada dasarnya merupakan proses evolusi yang dihasilkan dari pekerjaan atau proyek sebelumnya. Upaya dilakukan
sebelum dihasilkan kerangka konseptual dapat dilacak pada berbagai publikasi di Amerika, dapat dilihat pada tabel 6.1 halaman 166. Lalu, adanya kebutuhan akan kerangka konseptual yang dapat diterima secara umum mendorong FASB mengeluarkan Discussion Memorandum berjudul Conceptual Framework for Financial Accounting and Reporting, Element of Financial Statement and Their Measurement pada tahun 1976. Dari hasil kerja dan tulisan tersebut, akhirnya pada periode 1978 sampai 1985, dihasilkan 6 komponen kerangka konseptual dan diberi nama Statement of Financial Concept atau SFAC dengan nomor urut 1-6, dapat dilihat pada tabel 6.2 halaman 167. Yang selanjutnya, ruang lingkup dan komponen kerangka menunjukkan hierarki. Terdapat 3 level pada bagian ini, yaitu yang pertama, pada level pertama, tujuan kerangka konseptual mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan yang akan dicapai, Statement of Financial Accounting Concept, SFAC nomor 1, yaitu Objective of Financial Reporting by Business Enterprise, berisi tujuan pelaporan keuangan suatu perusahaan. Lalu pada level kedua, konsep dasar mencakup karakteristik kualitatif dari informasi yang dihasilkan dan definisi elemen laporan keuangan. Keduanya dituangkan dalam SFAC nomor 2, Qualitative Characteristic of Accounting Information, dan SFAC nomor 3, Element of Financial Statement of Business Enterprise. SFAC nomor 3 tersebut kemudian diganti atau direvisi dengan SFAC nomor 6, Element of Financial Statement, a replacement of FASB Concept Statement number 3. Lalu yang selanjutnya pada level ketiga, kerangka konseptual berisi pedoman operasional yang akan digunakan akuntan dalam menentukan dan menerapkan standar akuntansi yang meliputi kriteria pengakuan, laporan atau financial statement versus pelaporan keuangan atau financial reporting, dan pengukuran. Nah, pada level pertama ini terdapat tujuan pelaporan keuangan. Pada level pertama, kerangka konseptual menjelaskan tujuan pelaporan keuangan dan menjelaskan dimensi pelaporan keuangan yang memiliki cakupan yang berbeda dengan laporan keuangan atau financial statement. Tujuan dari pelaporan keuangan yang terdapat dalam SFAC nomor 1 dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan yang serupa secara rasional. Yang kedua, pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan. Yang ketiga, pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, atau kewajiban suatu perusahaan untuk menyerahkan sumber-sumber pada entitas lain atau pemilik modal, dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mengubah sumber-sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber tersebut. Yang keempat, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang hasil usaha atau performa keuangan suatu perusahaan selama satu periode. Dan yang kelima yaitu pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, tentang pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman, tentang transaksi modal termasuk dividen dan distribusi lainnya terhadap sumber ekonomi perusahaan kepada pemilik, serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi likuiditas dan solvensi perusahaan. Lalu yang keenam, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik atau pemilik saham atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pelaporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan. Nah, yang selanjutnya, pada level kedua, karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Pada level kedua, kerangka konseptual terdiri dari conceptual building block yang menjelaskan karakteristik kualitatif informasi keuangan dan mendefinisikan elemen laporan keuangan.
Building block ini membentuk jembatan yang menghubungkan why of accounting atau tujuan pelaporan keuangan dengan how of accounting atau pengakuan dan pengukuran. Yang pertama yaitu karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan. Terdapat 5 aspek. Yang pertama yaitu relevan. Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya ada keandalan. Keandalan merupakan kualitas informasi yang menyebabkan pemakai informasi akuntansi sangat tergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. Keandalan suatu informasi sangat tergantung pada kemampuan suatu informasi untuk menggambarkan secara wajar keadaan atau peristiwa yang digambarkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Lalu yang selanjutnya daya banding dan konsistensi. Suatu informasi dikatakan bermanfaat kalau informasi tersebut dapat saling diperbandingkan, baik antar periode maupun antar perusahaan. Di samping itu, informasi dikatakan bermanfaat kalau ada konsisten dalam proses penyajiannya. Konsistensi merupakan pemakaian metode yang sama oleh perusahaan sepanjang periode. Lalu yang keempat ada pertimbangan cost benefit. Pertimbangan cost benefit dipandang sebagai kendala yang dapat dihadapi dalam penyajian informasi keuangan. Informasi akuntansi keuangan akan diupayakan untuk disajikan dalam laporan keuangan selama manfaat yang diperoleh dari penyajian informasi tersebut melebihi biaya yang diperlukan untuk menghasilkannya. Yang kelima, materialitas. Materialitas merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam mengakui suatu informasi akuntansi. Nah, yang selanjutnya terdapat elemen laporan keuangan. Terdapat 10 elemen pelaporan keuangan, yang pertama yaitu aktiva. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh dan atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Yang selanjutnya yaitu hutang atau liabilities. Hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang. Kewajiban sekarang suatu entitas untuk mentransfer aktiva atau menyerahkan jasa pada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Yang selanjutnya yaitu ekuitas. Ekuitas adalah hak sisa atas aktiva suatu entitas setelah dikurangi dengan hutang. Yang selanjutnya investasi oleh pemilik. Investasi oleh pemilik adalah kenaikan aktiva neto suatu perusahaan berasal dari transfer dari entitas lain ke perusahaan tersebut atas sesuatu yang bernilai untuk memperoleh atau meningkatkan hak kepemilikan atau ekuitas dalam perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu distribusi pada pemilik atau distribution to owners. Distribusi pada pemilik adalah penurunan aktiva neto suatu perusahaan yang berasal dari transfer aktiva, penyerahan jasa, atau penambahan hutang oleh perusahaan kepada pemilik. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Kemudian yang selanjutnya itu ada laba komprehensif. Laba komprehensif adalah perubahan ekuitas atau aktiva neto suatu entitas selama satu periode yang berasal dari transaksi atau peristiwa dan kondisi lainnya dari sumber yang bukan berasal dari pemilik. Kemudian ada pendapatan, yaitu aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang suatu entitas selama satu periode. Yang selanjutnya ada biaya. Biaya adalah aliran keluar atau pemakaian aktiva suatu entitas atau penambahan hutang suatu entitas selama satu periode yang berasal dari pengiriman atau produksi barang, penyerahan jasa, atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan secara terus-menerus. Kemudian ada keuntungan, yaitu kenaikan ekuitas atau aktiva neto dari transaksi insidentil suatu entitas dan berasal dari semua transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas dalam satu periode di luar transaksi yang berasal dari pendapatan dan investasi oleh pemilik. Yang terakhir ada kerugian. Kerugian adalah penurunan entitas dari transaksi insidentil suatu entitas dan berasal dari semua transaksi,
peristiwa, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas dalam satu periode di luar transaksi yang berasal dari biaya dan distribusi para pemilik. Pengakuan dan pengukuran. Dalam kaitannya dengan pengakuan, SFAC nomor 5 menyatakan bahwa kriteria pengakuan pada umumnya konsisten dengan praktik akuntansi berjalan dan tidak ada perubahan yang mendasar. Dalam SFAC nomor 5 disebutkan bahwa kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan didasarkan pada 4 faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu definisi. Pos akan diakui apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua, keterukuran. Pos tersebut memiliki atribut yang dapat diukur dengan cukup andal. Yang ketiga, relevan. Informasi memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir yaitu keandalan. Informasi menggambarkan keadaan sebenarnya secara wajar, dapat diuji kebenarannya, dan juga netral. Dalam kaitannya dengan pengukuran SFAC nomor 5, FASB melalui Discussion Memorandum mengakui adanya 5 dasar pengukuran yang dapat digunakan untuk menentukan nilai aktiva dan hutang. Yang pertama yaitu ada cost historis, yaitu jumlah kas atau setaranya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva sampai siap untuk digunakan. Yang kedua ada cost penggantian terkini, yaitu jumlah kas atau setaranya yang harus dibayar jika aktiva yang sejenis atau sama diperoleh pada saat sekarang. Yang ketiga, nilai pasar terkini, yaitu jumlah kas atau setaranya yang diperoleh dengan menjual aktiva kegiatan penjualan normal. Yang keempat, nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu jumlah kas atau setaranya yang diperoleh jika aktiva diharapkan atau dijual setelah dikurangi dengan biaya langsung atau biaya produksi dan penjualan. Yang kelima, nilai sekarang aliran kas mendatang, yaitu nilai sekarang aliran kas masa mendatang yang akan diperoleh seandainya aktiva dijual pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu level ketiga, postulat, prinsip, dan keterbatasan. Postulat akuntansi adalah pernyataan atau aksioma yang kebenarannya terbukti dengan sendirinya dan menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum tempat akuntansi dipraktikkan. Adapun bagian-bagian dari postulat akuntansi yaitu the economic entity atau kesatuan usaha. Kemudian yang selanjutnya ada going concern, yaitu kontinuitas usaha. Kemudian ada monetary unit atau penggunaan unit moneter. Kemudian yang terakhir ada the accounting period postulate atau periodisasi pelaporan. Yang selanjutnya ada accounting principle. Accounting principle dapat diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan umum dan universal yang dijadikan sebagai objek pengetahuan akuntansi dalam konteks teoritis dan menjadi landasan pengembangan teknik akuntansi. Adapun bagian-bagian dari accounting principle yang pertama yaitu the historical cost principle atau harga pertukaran. Kemudian yang kedua ada the revenue principle yaitu prinsip pendapatan. Yang ketiga the matching principle atau prinsip penandingan. Kemudian yang terakhir ada the full disclosure principle. Yang selanjutnya ada constraint. Dalam menyajikan informasi yang berkualitas, akuntansi dihadapkan pada dua kendala utama, yaitu hubungan biaya manfaat dan materialitas. Dua kendala lainnya yang berkaitan dengan lingkungan adalah praktik industri dan konservatisme. Adapun bagian-bagian dari constraint, yang pertama yaitu cost benefit relationship, yaitu penyajian informasi akuntansi pasti memerlukan biaya tertentu. Biaya tersebut meliputi biaya pengumpulan dan pengelolaan data,
biaya auditing, biaya untuk pengungkapan, dan biaya untuk analisis atau interpretasi. Yang kedua, the materiality principle. Akuntansi hanya melaporkan atau berkepentingan dengan informasi keuangan yang dianggap material atau penting dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada industri praktik. Masalah lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyajian laporan keuangan adalah adanya praktik industri tertentu yang seringkali menyimpang dari teori dasar akuntansi. Yang terakhir ada the conservative principle. Apabila perusahaan memilih satu di antara dua teknik akuntansi yang ada, maka harus dipilih alternatif yang kurang menguntungkan bagi entitas pemegang saham. Teknik yang dipilih adalah yang menghasilkan nilai aktiva dan pendapatan yang rendah atau yang menghasilkan nilai hutang dan biaya yang paling tinggi. Kerangka konseptual Indonesia. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuan kerangka konseptual atau konsep dasar adalah untuk membantu berbagai pihak dalam mencapai tujuan tertentu berkaitan dengan masalah akuntansi yang muncul. Kerangka konseptual ini dapat digunakan sebagai acuan berbagai pihak dalam menjalankan kegiatan. Yang pertama, Komite Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah-masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang selanjutnya ada tujuan dan pemakai laporan keuangan. Menurut IAI, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Para pemakai laporan keuangan meliputi investor, kreditor, pemasok, karyawan, pelanggan, pemerintah, dan juga masyarakat. Kemudian ada asumsi dasar. Yang pertama, dasar akrual. Agar laporan keuangan mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar konsep akrual. Atas dasar asumsi ini, pengaruh peristiwa atau transaksi diukur dan diakui atau dicatat dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, bukan pada saat diterima atau dikeluarkannya kas. Dengan asumsi ini, laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi tentang masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, serta kewajiban pembayaran kas di masa mendatang, dan sumber daya yang menggambarkan kas yang akan diterima di masa mendatang. Kemudian ada kelangsungan hidup. Dalam menyusun laporan keuangan, diasumsikan bahwa perusahaan akan hidup terus dan akan melanjutkan usahanya di masa mendatang. Dengan demikian, perusahaan dianggap tidak bermaksud melikuidasi usahanya dan memperkecil atau mengurangi secara material skala usahanya. Apabila perusahaan akan melakukan hal tersebut, maka informasi mengenai rencana likuidasi atau penurunan skala perusahaan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya, karakteristik kualitatif dan kendala informasi. Tidak berbeda jauh dengan FASB, IAI juga menekankan pentingnya karakteristik kualitatif dari informasi keuangan yang dihasilkan agar informasi tersebut betul-betul bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Karakteristik yang digunakan IAI adalah dapat dipahami, relevan, keandalan, dan daya banding. Sementara kualitas keandalan ditentukan oleh faktor penyajian yang jujur dan wajar, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, dan pengungkapan. Elemen laporan keuangan. Berbeda dengan FASB, IAI hanya mengakui 5 elemen laporan keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban.
Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi elemen laporan keuangan serta kriteria pengakuan. Pengakuan ini dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah rupiah tertentu dan mencantumkannya dalam neraca atau laporan rugi laba. Pengukuran adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen laporan keuangan ke dalam neraca atau laporan rugi laba. Adapun berbagai dasar pengukuran tersebut. Yang pertama yaitu biaya historis, yang kedua biaya terkini, yang ketiga nilai realisasi atau penyelesaian, yang terakhir yaitu ada nilai sekarang. Kritik terhadap kerangka konseptual. Di Amerika, berbagai kritik ditujukan pada proyek kerangka konseptual. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa proyek kerangka konseptual tersebut gagal, paling tidak kerangka konseptual tersebut berjalan atau berkembang agak lambat. Adapun dua pendekatan yang dapat digunakan dalam analisis hal tersebut. Yang pertama adalah dengan menganggap bahwa kerangka konseptual seharusnya merupakan pendekatan ilmiah yang didasarkan pada metode-metode yang umumnya digunakan dalam penelitian ilmiah. Yang kedua adalah pendekatan profesional yang dipusatkan pada pemilihan tindakan yang dianggap paling baik berdasarkan nilai-nilai profesional. Hal ini serupa dengan pendekatan konstitusional dalam menentukan berbagai aturan. Kemudian ada pendekatan ilmiah. Yang pertama, deskriptif dan non-operasional. Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai proyek perspektif yang bertujuan untuk memberi pedoman atau preskripsi bagi akuntan tentang bagaimana menyajikan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam proyek kerangka konseptual, isu yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran merupakan isu yang sering muncul. Yang selanjutnya, asumsi ontologi dan epistemologi. Pendekatan hipotetiko-deduktif memengaruhi asumsi epistemologi dan metodologi tentang pengujian kebenaran dalam hal lain yang berkaitan dengan penelitian akuntansi. Kemudian perputaran logika. Pemakai laporan keuangan memiliki pengetahuan yang cukup dan sesuai untuk menentukan dan menginterpretasikan laporan keuangan. Kemudian disiplin yang tidak ilmiah. Elemen-elemen empiris dan teoritis dalam akuntansi didefinisikan secara bebas. Dengan demikian, akuntansi kehilangan paradigma ilmiah yang definitif. Teori akuntansi normatif banyak memiliki kelemahan, sedangkan teori akuntansi positif masih dalam tahap embrio dan belum dapat dikategorikan sebagai suatu yang ilmiah. Dan selanjutnya, B. Nilai profesional. Kerangka konseptual sebagai dokumen kebijaksanaan. Alternatif untuk memandang kerangka konseptual sebagai model normatif yang diturunkan dari pendekatan deduktif atau ilmiah adalah dengan melihatnya sebagai model kebijakan. Dan kemudian, nilai profesional dan perlindungan diri. Penjelasan terhadap kerangka konseptual dari sisi perlindungan diri dan nilai profesional menimbulkan kontradiksi. Kontradiksi tersebut muncul berkaitan dengan arti dari kedua istilah tersebut. Perlindungan diri memiliki arti pencarian terhadap kepentingan sendiri, sementara nilai profesional mengarah pada idealis dan keegoisan. Selanjutnya, mampukah kerangka konseptual menyelesaikan semua masalah? Kasus di Amerika yang ditemukan oleh Doputz dan Sunder pada tahun 1980 menunjukkan bahwa kerangka konseptual kelihatan tidak mampu memecahkan isu akuntansi utama. Berikut ini yang pertama, kerangka konseptual telah dianggap sebagai bentuk konstitusi. Yang kedua, Miller mengatakan bahwa ada 8 mitos yang berkaitan dengan kerangka konseptual.
Dan yang ketiga, kerangka konseptual tidak dapat memberi jawaban atas semua pernyataan yang timbul. Kerangka konseptual hanya memberi arah dalam penentuan standar dan mengurangi pengaruh bias pribadi dan tekanan politik dalam membuat pertimbangan akuntansi.